Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Marati binti Uluhiyah dengan NIM 231101090013. Saya dari kelas IPS 1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Strategi Guru IPS dalam Menyesuaikan Pembelajaran di Tengah Budaya Anti Gadget. Studi kualitatif di MTS Darul Ulum Tempe pada tahun 2025-2026. Nah, tugas ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metode penelitian IPS yang diampu oleh Ibu Novita Nurul Islami, SPD MPD. Yang pertama ada latar belakang. Nah, pembelajaran IPS di madrasah berbasis pesantren memiliki kekhasan berupa larangan penggunaan gadget sebagai upaya menjaga kedisiplinan dan pembentukan karakter santri. Di MTS Darul Ulum Tempe, kebijakan ini diterapkan secara menyeluruh sehingga siswa tidak dapat mengakses HP dalam kegiatan belajar. Kondisi tersebut berbeda dengan sekolah umum yang pada era kurikulum merdeka semakin mengandalkan media digital. Bahkan data Kemdikbud tahun 2023 menunjukkan lebih dari 80% guru IPS telah memanfaatkan teknologi. Akibatnya, guru IPS di pesantren menghadapi tantangan dalam menyajikan materi yang bersifat abstrak dan membutuhkan visualisasi tanpa dukungan perangkat digital. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, guru IPS menggunakan berbagai strategi alternatif seperti media cetak, peta manual, model konkret, permainan edukatif berbasis kertas, dan diskusi studi kasus. Namun, kajian yang mendalami efektivitas serta strategi pembelajaran IPS di lingkungan pesantren yang sepenuhnya melarang gadget masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam strategi guru IPS dalam menyesuaikan pembelajaran di pesantren, guna memperkaya pemahaman tentang praktik pedagogis dan pengembangan model pembelajaran IPS yang adaptif dan kontekstual tanpa ketergantungan pada teknologi digital. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang di atas, terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana strategi yang diterapkan guru IPS di MTS Darul Ulum Tempe dalam menyesuaikan pembelajaran pada lingkungan pesantren yang menerapkan budaya anti gadget. Yang kedua, hambatan apa saja yang dihadapi guru IPS dalam melaksanakan pembelajaran tanpa dukungan perangkat digital di MTS Darul Ulum Tempe. Yang ketiga, bagaimana respon dan pengalaman belajar siswa terhadap penerapan strategi pembelajaran IPS tanpa penggunaan gadget di MTS Darul Ulum Tempe. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Jadi berdasarkan 3 rumusan masalah di atas, terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mendeskripsikan strategi yang digunakan guru IPS di MTS Darul Ulum Tempe dalam menyesuaikan pembelajaran pada lingkungan pesantren yang menerapkan budaya anti gadget. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi guru IPS dalam melaksanakan pembelajaran tanpa dukungan perangkat digital. Yang ketiga, mengevaluasi respon serta pengalaman belajar siswa terhadap penerapan strategi pembelajaran IPS tanpa penggunaan gadget di MTS Darul Ulum Tempe. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian di sini ada 2. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Yang pertama manfaat teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan IPS dan kajian pedagogi di lingkungan pesantren. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji dinamika pembelajaran di madrasah berbasis pesantren, terutama terkait inovasi pembelajaran non-digital di era kurikulum merdeka. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Nah, manfaat praktis yang pertama bagi guru IPS. Nah, studi ini bisa menjadi referensi dan motivasi dalam merancang strategi pembelajaran yang inovatif, efisien, dan tetap relevan meskipun tanpa bantuan teknologi digital. Yang kedua, bagi MTS Darul Ulum Tempe. Jadi, temuan ini dapat dijadikan panduan untuk membuat keputusan dalam merancang kebijakan pembelajaran, memperbaiki mutu pembelajaran IPS, serta memberikan dukungan yang lebih sesuai bagi guru dalam menghadapi kendala mengenai keterbatasan teknologi.
Kemudian bagi lingkungan pesantren. Jadi penelitian ini bertujuan agar pesantren lebih memahami bagaimana penerapan kebijakan anti gadget berpengaruh terhadap proses pendidikan. Yang keempat, bagi siswa. Jadi hasil dari penelitian dapat mendorong terbentuk pengalaman belajar yang lebih relevan, menarik, dan mudah dimengerti karena memberikan wawasan tentang strategi yang paling efektif dalam mendukung pemahaman materi IPS di lingkungan pesantren tanpa teknologi. Yang terakhir yaitu bagi peneliti lain. Jadi penelitian ini bisa dijadikan acuan awal untuk studi lebih lanjut mengenai pembelajaran yang tidak melibatkan digital, inovasi dalam metode pengajaran di pesantren, serta perbandingan efektivitas metode pembelajaran antara institusi pesantren dan sekolah umum. Bagian yang kelima yaitu kajian terdahulu. Yang pertama dari Nikmawati, Henry Suryo Bintoro, dan Santoso pada tahun 2021 dalam jurnalnya yang berjudul Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Hasil Belajar dan Minat Belajar Siswa Sekolah Dasar, bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan gadget terhadap minat belajar siswa kelas 5 sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif non-eksperimen. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan gadget tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa, namun berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar siswa sekolah dasar. Kajian yang kedua yaitu Rini Raudatul Jannah Suryadi dan Rila Rahma Mulyani pada tahun 2023 melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Minat Belajar Peserta Didik kelas 10 di SMA Negeri 2 Ranah Batahan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penggunaan gadget, minat belajar, serta pengaruh penggunaan gadget terhadap minat belajar pada peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 2 Ranah Batahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gadget peserta didik berada pada kategori tinggi dan memiliki pengaruh yang kuat serta signifikan terhadap minat belajar siswa. Kajian terdahulu yang ketiga dari Rizal Wijayakusuma, Ayatullah Muhammadin Alfat, dan Afid Burhanuddin pada tahun 2022 dalam studi dampak penggunaan gadget terhadap kemampuan interaksi sosial siswa pada pembelajaran IPS kelas 4 SD Negeri 1 Jatigunung, bertujuan untuk mengetahui penggunaan gadget siswa, kemampuan interaksi sosial, dan dampak penggunaan gadget terhadap interaksi sosial pada pembelajaran IPS. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan gadget pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Jatigunung berdampak negatif terhadap kemampuan interaksi sosial mereka dalam pembelajaran IPS, seperti kurangnya interaksi dan fokus. Yang keempat yaitu Purnamasari, Muhammad Iqbal, dan Iskandar pada tahun 2024 dengan judul Analisis Arah Kebijakan Sekolah Terhadap Penggunaan Gadget sebagai Media Pembelajaran di SD Negeri 3 Kutacane. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menganalisis kebijakan sekolah terhadap penggunaan gadget dalam proses pembelajaran. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan sekolah memperbolehkan siswa membawa gadget dengan batasan tertentu, dan peran orang tua sangat penting dalam pengawasan penggunaan gadget di rumah. Yang kelima yaitu Diah Nuril Azizah dan Muhammad Syafiq Umaisy pada tahun 2020 dengan judul Kebijakan Sekolah Terhadap Penggunaan Gadget dalam Pembelajaran IPS Terpadu di kelas 7C SMP Ma'arif 1 Ponorogo. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penggunaan gadget dalam pembelajaran IPS terpadu dan implementasi kebijakan sekolah terkait hal tersebut. Studi ini merupakan penelitian kualitatif jenis studi kasus. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa gadget berfungsi sebagai fasilitas pembelajaran untuk mencari materi dan mengerjakan soal,
dan penggunaannya diizinkan di bawah pengawasan guru. Jadi penelitian-penelitian tersebut secara umum menunjukkan bahwa penggunaan gadget dalam pembelajaran memiliki dua kecenderungan utama. Yang pertama yaitu gadget dipandang sebagai sarana pendukung pembelajaran yang membantu siswa mencari materi, mengerjakan tugas, dan meningkatkan minat belajar ketika penggunaannya terkontrol. Yang kedua yaitu penggunaan gadget yang berlebihan justru berdampak negatif, seperti menurunnya interaksi sosial, rendahnya sopan santun, gangguan konsentrasi, serta ketergantungan yang menghambat proses belajar. Penelitian lain juga menyoroti pentingnya kebijakan sekolah dalam mengatur penggunaan gadget sehingga manfaatnya dapat dioptimalkan. Secara keseluruhan, studi-studi tersebut belum banyak membahas strategi guru dalam lingkungan budaya anti gadget, sehingga penelitian ini memiliki posisi baru dan relevansi yang kuat untuk mengisi kekosongan tersebut. Yang nomor 6 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Yang kedua subjek dan objek penelitian. Yang pertama subjek penelitian, yaitu guru IPS di MTS Darul Ulum Tempeh yang aktif mengajar pada tahun pelajaran 2025-2026. Yang kedua objek penelitian, yaitu strategi pembelajaran yang digunakan guru IPS dalam menghadapi budaya anti gadget, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan adaptasi metode mengajar dalam kelas tanpa perangkat digital. Yang ketiga lokasi penelitian, yaitu MTS Darul Ulum Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Yang keempat teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Yang kelima yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data di sini mencakup A. Pengumpulan data, yang kedua kondensasi data, yang ketiga penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi. Oke, pembahasan yang terakhir mengenai langkah-langkah penelitian. Nah, langkah-langkah penelitian di sini disusun mengikuti alur penelitian kualitatif yang sistematis, yaitu yang pertama pralapangan. Di sini meliputi menyusun rancangan penelitian, mengurus izin penelitian di MTS Darul Ulum Tempeh, kemudian menentukan informan kunci, dan yang terakhir menyiapkan pedoman wawancara dan lembar observasi. Yang kedua yaitu pelaksanaan penelitian lapangan. Di sini meliputi melakukan observasi awal untuk mengenali konteks budaya anti gadget di sekolah. Yang kedua melaksanakan wawancara mendalam dengan informan, kemudian melakukan observasi proses pembelajaran IPS di kelas. Yang keempat mengumpulkan dokumen pendukung, dan yang kelima melakukan pencatatan reflektif dan memo analisis saat pengumpulan data berlangsung. Kemudian yang ketiga analisis data. Di sini meliputi mengorganisasi data mentah, kemudian melakukan coding terbuka, aksial, dan selektif sesuai kategori tematik. Yang ketiga menyusun pola dan hubungan antar tema. Yang keempat menyajikan hasil analisis dalam bentuk naratif yang sistematis. Kemudian yang keempat validasi temuan. Nah, di sini meliputi melakukan triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik, dan yang terakhir member check kepada informan untuk memastikan akurasi interpretasi. Yang kelima yaitu penyusunan laporan penelitian, yang meliputi menyusun deskripsi temuan secara sistematis, merumuskan implikasi teoretis dan praktis terkait strategi pembelajaran IPS dalam konteks anti gadget. Yang ketiga menyelesaikan laporan akhir sesuai format akademik. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.